Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di berita hari ini. Saya pesantren berita hari ini bernama Dika Aditya, adalah mahasiswa Universitas Pakuan Bogor dengan Fakultas Ekonomi Bisnis, dan prodi saya adalah Bisnis Digital. NPM saya bernomor 0231230011, dan dengan senang hati saya hadir untuk membahas sebuah topik yang sangat-sangat menarik, relevan, dan yang paling penting untuk kita pahami bersama. Bagaimana decision making system dapat membantu kita dalam menentukan pemimpin-pemimpin di masa depan yang terbaik untuk kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan. Namun, bagaimana memastikan pilihan yang kita ambil adalah yang terbaik? Terlebih dalam konteks memilih pemimpin. Pilihan kita tidak hanya mempengaruhi hidup kita sendiri, tetapi juga masyarakat luas. Itulah sebabnya kita memerlukan sebuah sistem yang dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan data dan analisis yang objektif. Pada berita kali ini, kita akan mengupas tuntas apa itu decision making system dan bagaimana penerapan ini bekerja, dan manfaat serta bagaimana masyarakat memandang pandangannya dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada data. Selain itu, kita akan memilih pemimpin. Jadi, tetaplah bersama kami karena topik ini sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita, terutama menjelang masa pemilihan di 2009 atau pemilihan pemimpin di berbagai level bawah. Mari kita mulai dan memahami apa sih sebenarnya decision making system dan bagaimana sistem ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi pertama yaitu apa sih decision making system? Sederhananya, decision making system adalah sebuah metode atau alat bantu yang dirancang untuk membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik. Berdasarkan data dan informasi yang sangat-sangat relevan, sistem ini baik untuk bertujuan untuk mengurangi subjektivitas sehingga keputusan yang diambil lebih terarah dan efektif. Dalam konteks ini, memilih pemimpin. Sistem ini memungkinkan kita untuk mengoperasi sebagai calon pemimpin kita berdasarkan sejumlah kriteria penting sebagai visi mereka, misi mereka, dan rekam jejak kredibilitasnya apakah baik atau tidak. Sehingga program-program yang mereka tawarkan adalah program-program yang baik untuk di masa depan, program-program yang penuh bermanfaat untuk semua orang, program yang penuh bermakna dan adil, makmur untuk masyarakat lainnya. Itulah decision making system dalam penerapan bagaimana pemimpin calon masa depan. Mengapa sistem decision making system ini sangat penting sebagai memilih calon pemimpin di masa depan? Pemimpin memiliki peran yang sangat besar dan menentukan arah di masa depan sebuah komunitas atau organisasi, bahkan negara sendiri pun. Keputusan mereka berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,
pembangunan, hingga kebijakan publik. Dengan menggunakan decision making system, kita dapat menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada emosi, karisma, atau popularitas semata. Sebaliknya, sistem ini memungkinkan kita memilih berdasarkan data yang lebih objektif dan seperti pengalaman kerja dan keberhasilan masa lalu dan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan yang penuh dengan kejahatan-kejahatan di politik. Oke, setelah ini bagaimana sistem bekerja decision making system dalam memilih calon pemimpin di masa depan? Prosesnya adalah dimulai dengan pengumpulan data yang akurat dan relevan sebagai calon pemimpin. Misalnya dengan tantangan program kerja mereka, pengalaman di bidang tertentu, pendidikan, dan rekam jejak integritas maupun di media sosial maupun publik. Data ini kemudian dianalisis menggunakan berbagai pendekatan seperti metode scaring, algoritma berbasis kecerdasan buatan, atau model perbandingan statistik. Hasilnya akhirnya adalah rekomendasi yang bisa digunakan sebagai dasar membuat keputusan yang lebih bijaksana. Oke, kapan sih kita akan memiliki sistem ini bisa diterapkan di akhir-akhir sekali? Sistem ini sangat fleksibel sebenarnya dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi, misalnya menjelang pemilu, saat memilih ketua organisasi himpunan, atau bahkan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Contoh nyatanya penerapan adalah ketika masyarakat memilih presiden, kepala daerah, atau bahkan ketua RT. Selain itu, decision making system ini juga bisa diterapkan dalam organisasi mahasiswa atau himpunan lainnya seperti BEM atau BLM dan lain-lainnya di lingkungan mahasiswa atau komunitas yang berada di Universitas Pakuan ini, untuk memastikan bahwa pemimpin yang kita pilih adalah benar-benar memiliki kompetensi yang sangat dibutuhkan, karena banyak sekali calon pemimpin kita yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan tidak bagus dalam di bidang. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas, mari kita lakukan wawancara dengan berbagai teman-teman terkait pentingnya pengambilan keputusan yang cerdas dalam memilih pemimpin. Kami ingin tahu apa saja pertimbangan mereka saat memilih pemimpin, apakah masyarakat cukup objektif, dan bagaimana mereka memandang pentingnya data dalam proses pengambilan keputusan. Saya biasanya melihat visi dan misi yang diusung oleh calon pemimpin. Hal ini penting karena visi dan misi mencerminkan sejauh mana mereka memiliki pandangan jangka panjang dan strategi yang konkret untuk membawa perubahan. Saya juga menilai apakah visi tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat atau organisasi yang mereka pimpin. Selain itu, rekam jejak calon pemimpin menjadi pertimbangan utama. Melalui rekam jejak, kita bisa melihat pengalaman, pencapaian, serta bagaimana mereka menangani tantangan di masa lalu. Hal ini memberikan gambaran tentang kemampuan, integritas, dan konsistensi mereka dalam menjalankan tanggung jawab. Sayangnya, masyarakat tidak selalu objektif dalam memilih pemimpin. Banyak yang masih terpengaruh oleh faktor emosional seperti karisma, popularitas, atau citra calon di media sosial. Hal ini seringkali mengalahkan evaluasi berbasis data atau program kerja yang mereka tawarkan. Selain itu, pola pikir masyarakat yang cenderung mengedepankan hubungan personal atau loyalitas terhadap kelompok tertentu juga mempengaruhi objektivitas. Padahal pemimpin yang dipilih seharusnya dinilai berdasarkan kapabilitas dan komitmen mereka untuk bekerja demi kepentingan bersama. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat literasi politik dan akses masyarakat terhadap informasi yang akurat. Saya
saya sangat mendukung penggunaan data dalam proses menentukan pilihan pemimpin. Data memberikan dasar yang lebih objektif untuk mengevaluasi calon pemimpin, terutama terkait kinerja, pengalaman, dan komitmen mereka terhadap isu-isu yang relevan. Misalnya, data tentang capaian kerjasama menjabat di posisi sebelumnya atau statistik tentang dampak kebijakan yang pernah mereka terapkan. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana masyarakat dapat mengakses data yang valid, terpercaya, dan tidak bias. Informasi yang manipulatif atau disajikan secara sepihak seringkali menjadi hambatan. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat tentang cara memahami dan menganalisis data juga sangat penting, agar mereka bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih cerdas dan bijak. Terima kasih. Dari wawancara ini, kita dapat disimpulkan bahwa banyak sekali masyarakat setuju pentingnya pengambilan keputusan yang berbasis data. Namun, masih ada tantangan besar, yaitu mengedukasi masyarakat tentang cara menggunakan data secara benar dan mendorong transparansi dalam penyediaan pemimpin calon masa depan. Oke, sudah pada di akhir kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan dan wawancara yang saya lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa decision making system memiliki potensi sangat-sangat besar untuk membantu masyarakat dalam memilih calon pemimpin yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dengan menggunakan sistem decision making system ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih objektif, rasional, dan terarah, sehingga pemimpin yang kita pilih dan terpilih benar-benar memiliki kapasitas yang baik untuk membawa perubahan-perubahan positif di lingkungan sekitar kita. Harapan ke masa depan, sistem ini dapat diterapkan lebih luas, terutama dalam momen-momen penting seperti pemilu. Selain itu, perlu ada kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan akses terhadap data yang transparan dan akurat. Dengan begitu, proses pengambilan keputusan bijak yang lebih baik, tapi juga yang lebih adil dan inklusif. Sudah ada di ujung cerita. Demikian berita hari ini. Sebagai masyarakat yang bijak, kita memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu mewujudkan harapan-harapan kita. Dengan manfaat decision making system ini, kita dapat memastikan bahwa keputusan yang kita ambil didasarkan pada data yang objektif dan relevan. Saya Dika Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk mengetahui berita atau informasi terbaru yang dapat memberi wawasan-wawasan baru. Tetaplah kritis, gunakan data dengan bijak, dan jadilah bagian dari perubahan positif. Sampai jumpa di berita selanjutnya, dan semoga hari ini menyenangkan. Salam sejahtera. Wassalamualaikum.